Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita melanjutkan materi untuk mata kuliah biostatistik. Setelah pekan pertama kita membahas tentang probabilitas dan distribusinya. Kemudian pekan lalu kita membahas tentang uji validitas dan reliabilitas untuk kuesioner. Nah, maka hari ini tema kita adalah tentang korelasi dan regresi linear. Nah, kita awali dari pendahuluan. Nah, terutama di kajian eksperimen atau di lab, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kajian survei. Dalam satu penelitian itu, yang dicari adalah hubungan antara dua variabel yang berjenis numerik, artinya angka. Jadi angka variabel. Jadi variabel itu sering dibagi dua, variabel bebas atau variabel independen dan variabel dependent atau variabel terikat. Nah, di dalam penelitian seringkali dicari hubungan antar dua variabel itu, apakah hubungannya positif atau negatif atau bagaimana, atau malah tidak ada hubungan sama sekali. Nah, di dalam materi kita ini akan membahas tentang hubungan antar dua variabel yang dikaji dalam suatu penelitian. Nah, misalnya hubungan antara berat badan dengan tekanan darah. Ya kan, berarti berat badannya adalah variabel bebasnya, variabel terikatnya adalah tekanan darah. Kemudian hubungan umur dengan kadar hemoglobin atau Hb. Umurnya variabel bebasnya, kadar Hb atau hemoglobin menjadi variabel terikatnya, dan lain sebagainya. Nah, korelasi ini khusus kepada dua variabel yang dicari hubungannya. Nah, dari hubungan itu dapat dasarkan dua jenis hubungan. Ini yang menjadi tema kita hari ini. Yang pertama adalah yang menunjukkan derajat atau erat atau tidaknya hubungan antar dua variabel itu, yang disebut sebagai korelasi. Jadi korelasi itu menunjukkan derajat atau keeratan hubungan antar dua variabel. Nah, kemudian yang kedua, lebih kepada bentuknya, bentuk hubungan antara dua variabel tersebut yang dilakukan dalam analisis regresi linear. Ini mungkin sudah sering kalian kerjakan. Hari ini kita akan membahas lebih kepada aspek teoritisnya, dan seperti biasa nanti akan ada tugas untuk lebih memahamkan mahasiswa akan materi ini. Nah, kita masuk ke korelasi dulu, materi pertama yang menunjukkan derajat atau keeratan hubungan antar dua variabel. Nah, selain berfungsi untuk mengetahui derajat atau keeratan hubungan, korelasi ini juga berfungsi untuk mengetahui arah hubungannya. Jadi arahnya, nanti kita bahas apa yang maksud dengan arah hubungan itu. Misalnya, kalau keeratan itu atau derajatnya itu lemah atau kuat, jadi ada dua kriteria nanti. Kapan dibilang erat, kapan dibilang lemah keeratannya, atau kapan dibilang kuat hubungannya. Kemudian selain lemah dan kuat tadi, kemudian juga lihat arahnya, polanya positif atau negatif. Nanti kita lihat seperti apa contoh hubungan yang positif atau hubungan yang negatif. Nah, kemudian secara sederhana, hubungan itu, pola hubungan tadi dapat diamati lewat scatter plot. Ini mungkin sering kalian lakukan juga di Excel ya. Di Excel itu ada pilihan dari sejumlah data, kita bisa membuat scatter plotnya, atau bahasa Inggrisnya adalah diagram tebar, karena dia nanti akan menyebar datanya. Nah, dalam scatter plot itu ada semacam konsensus atau kesepakatan variabel bebas atau independen tadi selalu diletakkan di sumbu X yang horizontal. Sementara variabel terikat atau variabel dependen itu selalu ditaruh atau diletakkan di sumbu Y yang vertikal. Jadi jangan pernah terbalik. Parabol bebas itu selalu diletakkan di sumbu X, kemudian parabol terikat itu selalu diletakkan di sumbu Y. Nah, ini ada beberapa contoh scatter plot. Nih, poin A ini hubungannya berarti positif. Jelas ya, karena bertambahnya X juga beriringan dengan bertambahnya Y, maka garisnya itu diagonal ke arah kanan atas. Gitu ya. Nah, sementara di B itu justru hubungannya adalah polanya negatif, karena bertambahnya nilai X diiringi dengan berkurangnya atau semakin negatifnya nilai Y. Maka arahnya menjadi berkebalikan dari yang pola positif, justru miring ke arah kiri atas, gitu ya, atau ke kanan bawah. Ini polanya negatif, yang A itu berpola
positif. Nah, sementara pola C itu hubungannya tidak garis lurus, tapi hubungannya adalah logaritmik atau eksponensial. Ini juga erat hubungannya, tapi tidak garis lurus, tapi lebih kepada sifatnya adalah eksponensial. Mungkin kalian sering dengar di entah di berita, kadang ekonomi atau apa, atau peningkatan kasus COVID kemarin itu ketika puncak-puncaknya di gelombang 1 dan 2 itu kenaikan harian itu akan berpola seperti ini, eksponensial. Artinya meningkatnya seperti gunung, tidak garis lurus. Nah, sementara yang gambar D ini tidak ada hubungan atau korelasi. Karena garisnya karena menyebar sekali ya. Jadi tidak selalu dua variabel itu ada hubungan atau korelasinya. Tergantung nanti seperti apa hasil penelitian yang kita peroleh. Jadi ini contoh-contoh scatter plot yang menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Gitu ya. Nah, di dalam kajian korelasi itu ada yang namanya koefisien korelasi. Ini sudah kita bahas di uji validitas kemarin. Konsepnya sama, mencari nilai R atau Pearson product moment. Nah, ini sama secara kuantitatif. Kalau tadi hanya penggambaran, maka secara nominal atau kuantitatif derajat hubungan tadi dapat dinyatakan dengan koefisien korelasi Pearson product moment atau R yang sudah kita bahas di pekan lalu di uji validitas. Rumusnya sama, N sigma X Y dikurang sigma X kali sigma Y dan seterusnya. Rumusnya sama karena ada dua variabel, ada variabel X, ada variabel Y. Nah, nilai korelasi R ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Atau kalau ada arahnya, itu berarti bisa minus 1, berarti dia polanya negatif. Atau bisa juga positif 1, berarti polanya positif. Gitu ya, nilai R itu kalau diberi arah, itu ada bisa negatif, bisa positif, tergantung arah atau pola hubungannya antar X dan Y. Nah, kalau R sama dengan 0, seperti yang tadi gambar scatter plot yang D, itu tidak ada hubungan yang linear, karena kita mencari hubungan linear di sini. Kalau R-nya mendekati 0 atau bahkan 0 sama sekali, artinya tidak ada hubungan linear antara sumbu X dan sumbu Y, atau variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kalau R-nya sama dengan minus 1, persis minus 1, artinya hubungannya linear negatif sempurna, karena jadi kalau semakin 1 itu semakin sempurna hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kalau R plus 1 berarti hubungannya linear, tetapi positif yang juga sempurna. Jadi ada dua nilai maksimum atau nilai maksimal, minus 1 kalau dia negatif sempurna, positif 1 kalau dia positif sempurna. Nah, kita melihat contohnya. Jadi korelasi itu ada tadi berdasarkan tadi kriteria, ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Nah, korelasi positif itu terjadi jika kenaikan satu variabel bebas diikuti dengan kenaikan variabel lainnya. Jadi kalau yang X naik misalnya, Y juga ikut naik. Contohnya, semakin bertambah berat badan atau semakin gemuk seseorang, semakin tinggi tekanan darahnya. Berarti naik berat badan juga diiringi dengan naiknya tekanan darah. Ini berarti korelasinya positif. Yang negatif itu kebalikannya, kenaikan satu variabel atau variabel bebas seringnya diikuti penurunan variabel terikat atau variabel di sumbu Y. Contohnya semakin bertambah umur, semakin tua seseorang, seringnya itu semakin rendah kadar hemoglobinnya. Nah, ini berarti korelasinya negatif. Yang satu naik, yang variabel berikutnya justru turun. Kriteria korelasi. Jadi kalau R itu 0 sampai 0,25 itu bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan atau hubungannya lemah. Jika di bawah 0,25. Di atas 0,25 sampai 0,5 itu hubungannya sedang, artinya tidak lemah tapi tidak juga kuat, berarti hubungannya sedang saja. Lebih dari 0,5 sampai 0,75 itu hubungannya kuat. Tapi yang paling ideal adalah 0,76 sampai 1. Itu berarti hubungannya sangat kuat atau sempurna. Itu untuk kriteria dari korelasi yang dihasilkan antar dua variabel. Nah, di dalam kajian korelasi itu juga ada uji hipotesis. Ada hipotesis 0, ada hipotesis alternatif atau H1 atau HA. Nah,
Dilakukan uji untuk mengetahui apakah hubungannya itu terjadi secara signifikan. Artinya bukan hanya karena faktor kebetulan. Jadi sering itu ada hubungan ternyata, tapi kalau jika dikaji secara statistik ternyata tidak signifikan. Artinya hanya kebetulan saja, hanya kebetulan ketika mengambil sampel naik dia gitu ya. Jadi harus ada uji hipotesisnya. Jadi kalau kebetulan itu sering disebut sebagai random by sample atau random by chance. Jadi karena kita samplingnya pas saja, pas kebetulan dapat yang naik. Nah, uji hipotesis ini di uji korelasi dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah membandingkan nilai R hitung tadi yang sigma XY dan seterusnya. Itu adalah R hitung untuk data kita. Kemudian dibandingkan dengan nilai R tabel. R tabel yang sudah kita bahas di pekan lalu. Ada N-nya berapa, kemudian alfanya berapa. Itu kemudian dibandingkan, jika R hitung lebih besar dari R tabel berarti signifikan. Tapi jika R hitung lebih kecil dari tabel berarti tidak signifikan atau tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik. Selain dengan nilai R tabel atau membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, juga bisa dengan pendekatan distribusi T. Jadi nilai R dikonversi menjadi nilai T. Ini nanti kita akan kaji lebih lanjut di pertemuan berikutnya khusus tentang uji T. Tapi untuk korelasi juga bisa dikonversi dengan pendekatan distribusi T. Nilai R itu dimasukkan sehingga dapatkanlah T. Dengan rumus R dikali N-2, N itu jumlah data, dibagi 1 dikurang R dikuadratkan. Dapatlah nilai T yang kemudian juga dibandingkan dengan nilai T tabel sesuai derajat kebebasan yang data yang kita punya. Jadi juga tetap ada uji hipotesis. Jika H0 diterima berarti ada yang jika H0 diterima berarti tidak beda signifikan, tetapi jika H0 ditolak berarti ada perbedaan signifikan atau ada hubungan. Kalau ini berarti ada hubungan yang signifikan antar sumbu X atau variabel bebas dan sumbu Y atau variabel terikat. Nah, ada contoh kasus dalam kajian korelasi. Nah, ada survei, ini agar gampang kita survei saja contohnya. Ingin mengetahui hubungan antara usia dengan lama hari rawat di rumah sakit X tahun X. Didapatkan data, umur ada 20, 30, ada dia mengambil 5 pasien saja. Ini sebagai contoh sedikit saja, tapi kalau nanti di penelitian tentunya sampelnya harus banyak. Metode sampling tentunya sudah diajarkan oleh Bu Nani kemarin. Umurnya sekian tahun, kemudian lama dirawat untuk pasien dengan umur sekian itu sekian hari. Pertanyaannya adalah coba hitung korelasi dan interpretasikan. Jadi selain menghitung korelasinya, kita juga harus bisa menginterpretasikan makna dari nilai korelasi tersebut. Misalnya, data tadi dibuat dalam bentuk tabel kerja. Pasien 1, 2, 3, 4, 5, kemudian usia itu sebagai X, ya, sebagai sumbu X berarti variabel bebasnya, dan dicari jumlahnya juga, kemudian lama rawatnya itu sebagai sumbu Y ditulis, kemudian dicari jumlahnya, kemudian dihitung X dikali Y di kolom XY, dimasukkan, kemudian juga dijumlahkan, kemudian dicari X kuadrat, kemudian juga dicari Y kuadrat. Inilah tabel kerja di dalam pencarian korelasi. Ini juga sudah kita bahas di pekan lalu, tapi ini lebih kepada korelasi antar dua variabel. Setelah dibuat tabel kerja, kemudian masukkan ke rumus yang tadi. R sama dengan N dikali sigma XY dan seterusnya, dimasukkan semua angka-angkanya, akan diperoleh dari tabel ini atau data ini, diperoleh R-nya sebesar 0,97. Ini korelasinya. Sementara tadi selain disuruh menghitung korelasi, juga diminta interpretasikan. Nah, maka interpretasinya adalah hubungan umur itu atau usia di sumbu X itu dengan lama hari rawat menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Tadi kriteria-kriteria keeratan korelasi atau keeratan hubungan, karena dia lebih dari 0,76 ke atas, maka hubungannya sangat kuat dengan R sebesar 0,97 dan berpola linier positif. Ya. 20 ke 30 dari 5 ke 6. 25 masih 5, 35 naik, lama rawat juga naik. 40 usia naik, juga lama rawatnya naik. Maka polanya linier positif. Artinya, semakin tinggi usia pasien, semakin lama hari rawatnya. Jadi ini interpretasi, selain menunjukkan keeratan hubungannya seperti apa, juga polanya apakah positif atau negatif. Itu interpretasi dari
korelasi data yang ada di contoh kasus ini. Nanti juga ada soal yang mahasiswa kerjakan dan kemudian nanti akan kita bahas di pertemuan ketika Google Meet. Saya rencanakan kalau tidak di pertemuan keempat, nanti di pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi kita latihan selain dengan Excel juga harus bisa mengerjakan dengan SPSS. Ini kajian tentang korelasi sampai kepada menghitung nilai R-nya dan menginterpretasikan nilai R tersebut. Kita masuk ke regresi. Nah, regresi yang kita bahas ini adalah regresi linear sederhana saja. Karena regresi itu ada juga regresi multiple atau berganda. Itu nanti tidak masuk di dalam kajian biostatistik karena tren sekarang mahasiswa diarahkan kepada kajian yang lebih sederhana tetapi memahami konsep dasarnya. Lalu kita akan membahas tentang regresi linear sederhana saja. Nah, regresi itu merupakan model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antar dua atau lebih variabel. Ini lebih kepada bentuk hubungannya. Nanti akan ada model matematisnya Y sama dengan sekian-sekian-sekian. Tujuannya adalah membuat prediksi. Jadi guna analisis regresi linear adalah bisa memprediksi atau membuat perkiraan nilai suatu variabel, seringnya adalah variabel terikat atau disumbu Y, melalui variabel yang lain, yaitu variabel bebas yang ada di sumbu X. Jadi dengan mengetahui sumbu X, nilai di sumbu X, kita bisa memprediksi nilai di sumbu Y. Itulah tujuan dari analisis regresi linear. Contoh, nanti di labnya kimia atau mungkin di mata kuliah di farmakologi atau yang lainnya biasanya membuat kurva kalibrasi. Dalam analisis farmasi itu merupakan contoh regresi linear. Nanti akan dicapkan persamaan Y sama dengan sekian X plus sekian. Kemudian ada juga akurasi suatu metode analisis untuk menentuan suatu obat dalam materi tertentu. Ini juga sering dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan sekian-sekian-sekian. Itu juga contoh bentuk regresi linear sederhana. Kemudian juga contohnya adalah penentuan hubungan linear antara dua sifat fisikokimia. Misalnya antara kelarutan dengan suhu misalnya. Atau kelarutan dengan daya sebar krim misalnya. Nah, itu juga didapatkan bisa kita tentukan hubungan linearnya antara dua sifat fisikokimia. Nah, model regresi linear itu seperti apa? Ini salah satu cara yang paling sering digunakan adalah dengan aslinya ini banyak sekali model regresi linear, tapi yang paling sering digunakan adalah dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Caranya adalah dengan melalui pembuatan garis. Jadi nanti ada garis regresi. Nanti kita juga latihan di Excel. Excel itu sangat gampang, tinggal kita perintahkan. Tapi nanti di tugas nanti saya minta dibuat dalam bentuk manual. Karena kalian juga harus paham step by stepnya, dari mana angka itu keluar. Nanti akan didapat garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara nilai Y yang nanti diramalkan. Maaf ya, ini teramal. Dan Y yang diprediksi oleh garis regresi tersebut. Persamaannya seperti ini, Y sama dengan A plus BX. Y adalah variabel terikat atau variabel Y sumbu Y-nya. X adalah variabel bebas. A adalah intercept, jadi angka itu disebut sebagai intercept. B itu adalah slope atau kemiringan. Nah, karena ada nilai A dan B, maka bagaimana menghitung B dan A secara manual, walaupun nanti di Excel itu akan sangat mudah sekali. Kita harus tahu juga bagaimana mendapatkan nilai B dan A. Kenapa dibalik B dan A? Karena urutan menghitungnya adalah B dulu, baru mendapatkan nilai A. Nilai B atau slope tadi menunjukkan besarnya perubahan nilai variabel Y bila nilai variabel X berubah 1 unit pengukuran. Jadi, misalnya X berubah 1, jika Y-nya berubah 2, berarti nilai B adalah 2. Menunjukkan seberapa besar perubahan nilai Y jika kita menaikkan 1 unit X. Gitu ya. Sementara A tadi, intercept menunjukkan perbedaan besarnya rata-rata variabel Y ketika variabel X sama 0. Ini gampangnya adalah di sumbu Y berapa, garis itu memotong ketika X-nya sama dengan 0. Ini penggambaran seperti ini. Di sini adalah nilai A, nilai slope ya, ketika X sama dengan 0, ini Y misalnya 2 gitu, berarti interceptnya 2. Kemudian kemiringan itu adalah
seberapa miring garis ini itulah slope atau B. Rumusnya adalah B itu seperti ini rumusnya, N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, setelah dapat B, barulah kita bisa menghitung A. A itu dicari dengan menghitung Y rata-rata. Y bar itu berarti Y rata-rata dikurangi B dikali X rata-rata atau X bar. Nanti ada contoh kasusnya. Jadi persamaan garis itu diperolehnya kalau Y sama dengan A plus B itu B-nya dicari dulu, didapatkan, kemudian baru dimasukkan ke rumus ini untuk mencari nilai A. Nah, selain R tadi, koefisien korelasi di dalam kajian analisis regresi linear ada yang namanya koefisien determinasi R kuadrat. Kalau R saja tadi adalah koefisien korelasi, sementara R kuadrat adalah koefisien determinasi. Apa bedanya? Nah, ini ada koefisien determinasi juga yang penting di dalam kajian regresi linear. Nilai R kuadrat itu dapat langsung saja misalnya R-nya 0,9 misalnya. Nah, berarti R kuadratnya adalah tinggal dikuadratkan. Karena kalau R-nya 0,9 berarti kuadratnya adalah 0,81. Karena 9 pangkat 2 adalah 81. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Kalau sudah tahu nilai R, maka sudah bisa langsung dicari nilai R kuadratnya. Nah, nilai R kuadrat ini berbeda dengan nilai R tadi. Kalau R kuadrat itu menunjukkan seberapa jauh variabel bebas bisa memprediksi variabel terikat. Jadi karena regresi ini lebih kepada prediksi, maka nilai R kuadrat itu yang menunjukkan seberapa kuat atau seberapa jauh bisa memprediksi atau seberapa akurat dia. R itu berkisar antara 0 sampai 1, tidak mungkin negatif ya karena dia hasil kuadrat. Karena kuadrat kalau kalau negatif dikuadratkan juga nanti hasilnya akan positif. 0 itu berarti 0%, 100 itu berarti juga kalau 1 itu berarti 100%. Nanti ada contohnya. Ini ada contoh kasus. Dari contoh kasus korelasi yang tadi ya, contoh kasus korelasi umur dan jumlah lama rawat pasien itu. Coba dihitung persamaan garis regresinya, berarti mencari nilai A dan B. Kemudian memprediksikan berapakah lama rawat pasien yang umurnya 37 tahun. Karena dengan regresi kita bisa memprediksi nilai Y. Y itu berarti lama rawat pasien berdasarkan nilai X. Jika kita sudah tahu persamaan garis regresinya. Jadi tabel tadi kita gunakan lagi. Ada X, ada Y, ada XY, ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Kemudian kita mencari nilai B. Nilai B itu berarti N dikali sigma XY dikurang. Ini berarti X dikali sigma X kali sigma Y dan seterusnya. Didapat nilai B-nya atau slope-nya adalah 0,16. Setelah mengetahui nilai B, maka kita bisa mencari nilai A. Dan nilai A dimasukkan. Y rata-rata itu berarti jumlah Y 31 ya, dibagi berapa banyak data. Kan ada 5, maka dibagi 5, dikurangi nilai B tadi, hasil perhitungan sebelumnya, dibagi rata-rata X. X itu jumlahnya adalah 150, N-nya adalah 5, maka dibagi 5, dimasukkan, didapat 1,4. Maka persamaan garis regresi Y sama dengan A plus BX tinggal dimasukkan. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A-nya 1,4 ditambah 0,16 nilai B, X. Y sama dengan A plus BX. Atau kalau mau dijabarkan, Y adalah lama rawat. Berarti lama rawat sama dengan 1,4 ditambah 0,16 dikali usia pasien. Nah, pertanyaan kedua adalah prediksikan lama rawat pasien yang berumur 37 tahun. 37 itu tadi nilai karena dia adalah variabel bebasnya atau sumbu X, maka kita masukkan 37 ke rumus ini. Untuk mencari Y atau lama rawat, maka kita masukkan 37 dikali 0,16. Kita masukkan ke persamaan. 37 dikali 0,16 dapat sekian, ditambah 1,4 didapatkanlah 7,3 hari. Maka dengan regresi tadi, kita bisa memprediksi nilai Y berdasarkan jumlah X. Karena tinggal kita masukkan ke rumusnya, X-nya diganti dengan data yang diketahui, kita bisa memprediksi nilai Y. Jadi dengan mengetahui umur pasien, 37 tahun berarti kita bisa memprediksikan
Berarti lama rawatnya pasien tersebut sekitar 7,3 hari atau lebih dari 7 hari, hampir 7 hari plus 12 jam berarti. Nah, ini contoh kasus di kajian kajian regresi linear sederhana. Ini juga penting di dalam penelitian, dan nanti ada 2 contoh soal yang harus mahasiswa kerjakan dan menjadi pengganti presensi. Karena memang di statistik ini tidak bisa hanya melihat dan mendengar, kalian harus mencoba mengerjakan data dan datanya dikerjakan di laptop masing-masing, karena nanti akan kelihatan itu dikerjakan di laptop siapa, ada namanya. Maka harapan saya adalah mahasiswa mengerjakan masing-masing, boleh berdiskusi tapi tetap mengerjakan di komputer atau laptop masing-masing. Kemudian dikumpulkan masih dalam bentuk file Excel-nya, agar mahasiswa terlatih di dalam mengerjakan data-data untuk diuji statistiknya. Baik, saya kira sampai di sini kajian untuk korelasi dan analisis regresi linear. Saya akhiri, sampai ketemu pekan depan di materi tentang uji T. Untuk pekan depan adalah tentang uji T, baik sampel berpasangan maupun sampel independen. Sampai ketemu pekan depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.